Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Kembali kita jumpa pagi hari ini dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa. Bapa surga di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah menolong kami, menyertai kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang kuat sehat. Kami boleh menikmati kemurahan Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan pagi hari ini, memberkati setiap umat-Mu dengan setia mendengar firman Tuhan dalam program ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, puji Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam Matius 4 ayat yang ketiga. Matius 4 ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Sudah dikasih Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, kalau kita lihat dari ayat 1 sampai 2, di mana Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Di padang gurun Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Saudara, dalam puasa ini iblis sangat mengetahui bahwa pasti Yesus akan sangat lapar, apalagi menghadapi padang gurun yang sangat gersang. Kalau siang panas dan malamnya menghadapi angin dan membuat badan sangat kedinginan. Dan di saat Yesus lapar, secara manusia adalah kesempatan iblis mencoba Yesus agar membuat batu-batu menjadi roti untuk menjadi makanan. Saudara, Yesus bisa melakukan mujizat di hadapan iblis. Namun bukan itu menjadi tujuan Yesus. Sedangkan tujuan iblis ingin membelokkan agar Yesus gagal dalam menjalankan ketaatan dan melakukan kehendak Allah. Namun Yesus memiliki kekuatan roh dan firman. Dan Yesus mampu mengalahkan si pencoba itu, yaitu iblis. Kekuatan godaan iblis tidak bisa menghadapi kekuatan roh dan kekuatan firman yang ada dalam diri Yesus. Meskipun secara manusia pada waktu itu Yesus merasa lapar karena sudah berpuasa 40 hari 40 malam. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui renungan firman Tuhan atau pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, kita dapat mengambil hikmah. Kita dapat mengambil suatu pelajaran bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, kekristenan kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tetap menjadi umat yang berjaga-jaga, menjadi umat yang waspada.
bahwa iblis selalu mencari-cari kesempatan dalam setiap kelemahan kita, dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap kesulitan-kesulitan kita. Dan kalau kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini kita melihat firman Tuhan menyatakan bahwa kita harus berjaga-jaga, bahwa kita harus waspada. Waspada dalam kehidupan kita, waspada dalam perjalanan iman kita, perjalanan percaya kita, bahwa lawan kita si iblis terus mencari siapa yang dapat ditelannya, siapa yang dapat dilumpuhkannya, siapa yang dapat ditelannya, kata firman Tuhan. Saudara, sudah pasti dalam perjalanan iman kita, perjalanan kekristenan kita, kehidupan kita, karena firman Tuhan sudah katakan bahwa kita menjadi umat yang waspada, kita menjadi umat yang berjaga-jaga. Apalagi di akhir-akhir ini, terlalu banyak godaan, terlalu banyak ajakan-ajakan iblis disodorkan dalam kehidupan kita, agar kita jauh dari Tuhan, agar kita tidak lagi melakukan kehendak Allah, kita tidak lagi hidup di dalam kebenaran. Namun firman Tuhan pagi hari ini mengajar kepada kita, memberi hikmah kepada kita, agar kita menjadi umat yang sadar, menjadi umat yang berjaga-jaga. Karena iblis selalu mencari kesempatan dalam setiap kelemahan kita, dalam setiap pergumulan kita, untuk melumpuhkan saudara. Saudara sekalian, ada langkah-langkah firman Tuhan yang harus kita ambil dalam kita menjalankan kehidupan ini, dalam perjuangan iman kita. 1 Petrus 5 ayat 9 berkata, ini hal yang pertama yang harus ada di dalam kehidupan kita. 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu, ini kita lihat firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Menanggung penderitaan yang sama. Jadi saudara sekalian, iblis terus bekerja dan terus bekerja, mencari kelemahan-kelemahan orang-orang percaya, memberikan sodoran-sodoran, tawaran-tawaran yang menggiurkan untuk membawa kehidupan anak-anak Tuhan jauh dari Allah. Namun saudara sekalian, firman Tuhan berkata pada pagi hari ini, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Saudara, sejak kita percaya kepada Tuhan, kita ada di dalam Tuhan, bahwa salah satu senjata yang ada dalam kehidupan kita adalah iman yang teguh. Dan firman Tuhan berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ini solusi, ini langkah yang diajarkan oleh firman Tuhan, oleh Allah di dalam kehidupan kita.
Hal yang kedua adalah doa kita kepada Tuhan. Saudara, ketika kita berdoa, ketika kita berseru kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, kita andalkan Tuhan lewat seruan-seruan doa-doa kita kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kekuatan roh yang luar biasa, kekuatan roh yang menyertai kehidupan kita. Saudara, dengan kita mengandalkan Tuhan, dengan kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri kepada lewat doa kita tersungkur di bawah kaki Tuhan, kita berdoa, dan kita akan mengalami suatu pengalaman yang indah. Ada kekuatan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kekuatan Allah yang menyertai kehidupan kita. Kekuatan roh Allah yang memampukan kita menghadapi situasi yang ada. Menghadapi berbagai godaan-godaan yang ada. Hidup ini bukan karena kekuatan kita dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Hidup ini bukan kehebatan kita, tapi kita terus datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, sehingga kekuatan roh Allah itu terus ada dan selalu ada, menyertai kehidupan saudara. Bukan oleh kuat dan gagahku, kata firman Tuhan, tapi oleh roh Allah, oleh Roh Kudus. Kekuatan roh Allah menyertai Yesus, ada dalam pribadi Yesus. Dan Yesus boleh mampu mengalahkan setiap godaan yang iblis tawarkan. Hal yang ketiga adalah perkataan firman Tuhan itu harus ada dalam kehidupan kita. Alkitab adalah firman Allah. Dan firman Allah itu adalah sendiri. Firman Allah yang menyelamatkan saudara dan saya. Setiap hari kita buka Alkitab dan kita simpan firman Allah ayat per ayat di dalam hati kita. Dan firman Tuhan itu, ayat firman itu akan terus memimpin kita. Sehingga pada saat tertentu kita memperkatakan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang akan memberikan perlindungan, yang akan memberikan kekuatan bagaimana kita menghadapi setiap persoalan, setiap godaan-godaan yang ditawarkan oleh iblis, oleh si pencoba itu. Saudara sekalian dimanapun saudara berada, pada pagi hari ini, biar kita datang kepada Tuhan, kita andalkan Tuhan. Mari, bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang sedang mendengar firman Tuhan pagi ini, Tuhan adalah jawaban dalam kehidupan kita, firman Tuhan adalah jawaban dalam kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan pagi hari ini, biar kekuatan roh, kekuatan firman terus menyertai kehidupan kita dalam menghadapi kondisi-kondisi di akhir-akhir ini. Firman Tuhan memimpin kehidupan saudara dan saya. Kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur Engkau Tuhan yang sudah menolong kami, dan pagi hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Setiap umat-Mu yang mendengar firman Tuhan pagi ini, Allah Bapa, dalam hamba berdoa dalam nama Yesus, biar senantiasa Allah ada dalam kehidupan mereka. Allah sumber kekuatan dalam kehidupan mereka. Dalam setiap masalah yang mereka hadapi, setiap kesulitan yang mereka hadapi, setiap pergumulan yang mereka hadapi, Allah bersama dengan mereka. Allah sumber kekuatan kehidupan mereka yang dapat memberikan kemampuan dalam kehidupan mereka menghadapi berbagai kesulitan, menghadapi berbagai persoalan, menghadapi berbagai cobaan dan tantangan. Terima kasih Tuhan, Engkau sumber pertolongan kami, Engkau sumber kekuatan kami. Kami belajar terus untuk mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kekuatan roh, kekuatan firman itu biar terus ada dalam kehidupan kami, menjadi umat yang terus ada dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Amin.